Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Sebelum kita membahas bab baru, alangkah baiknya kita meninjau kembali pelajaran yang telah kita pelajari dalam bab sebelumnya, yaitu tentang sujud. Tentang sujud sendiri, sujud sunnah sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada namanya sujud syukur, ada sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Ketiganya memiliki niat masing-masing dan juga memiliki bacaan masing-masing. Sujud merupakan tanda kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Sujud merupakan tanda ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Sujud merupakan suatu bukti pengagungan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi sujud memiliki banyak makna. Itu pelajaran kemarin. Saya harap anak-anak dapat memahami tentang sujud-sujud sunnah tersebut dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas bab 2. Tapi sebelum itu saya harap anak-anak menyiapkan buku tulis dan juga pena untuk mencatat penjelasan-penjelasan yang perlu dicatat. Karena di akhir nanti saya akan mengadakan tugas dan anak-anak wajib untuk mengerjakan dan mengumpulkannya. Oleh sebab itu silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis dan juga penanya. Bab 2 ini yaitu yang berjudul dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang zakat, mari kita ketahui terlebih dahulu apa makna zakat sesungguhnya. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakatu, yang secara bahasa memiliki makna tumbuh, suci, ataupun berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat merupakan sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Seperti yang kita ketahui bersama-sama anak-anak, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, dan yang ketiga ini adalah zakat. Ya. Dan yang keempat puasa, kelima haji. Oleh sebab itu, zakat merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap orang muslim untuk melaksanakannya. Selain itu, menunaikan zakat selain sebagai kewajiban juga, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Adapun sumber hukum yang menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, yaitu dapat kita lihat dalam Al-Quran dan juga hadis.
Di antaranya yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamr au sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin. Yang artinya mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair. Syair itu gandum ya. Sok itu merupakan ukuran, takaran seberapa yang harus dikeluarkan. Atas yaitu takarannya yaitu 1 sok gandum ataupun 1 sok kurma bagi setiap orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan juga agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu mustahik. Mustahik dalam bahasa Arab itu mempunyai makna istahaqqa yastahiqu, yang artinya memiliki atau yang berhak. Jadi yang dimaksud mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa sumbernya? Nah, dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, dan juga orang budak, dan juga orang-orang yang berhutang, dan juga untuk orang yang sedang dalam perjalanan, dan juga untuk jalan Allah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Oleh sebab itu dari ayat tersebut para ulama merumuskan beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat, yaitu ada 8 golongan. Nah, ini perlu dicatat ini anak-anak ini. Yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama yaitu orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, perumpamaannya yaitu orang fakir ini sedang membutuhkan 10.000 dalam 1 bulan, tapi dia hanya punya 2.000. Jadi kurangnya itu sangat banyak. Itu orang fakir, jadi benar-benar membutuhkan. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kalau tadi fakir itu contohnya dia sebulan butuh 10.000 tapi dia cuma punya 2.000. Kalau miskin ini lebih di atasnya lagi. Contohnya dia itu sebulan butuh 10.000 tapi dia cuma punya 8.000. Dia ini lebih di atas, namanya fakir. Itu disebut orang-orang miskin. Selanjutnya yaitu yang ketiga siapa? Yaitu amil. Apa itu amil? Amil adalah orang atau lembaga atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
Jadi orang-orang yang mengurusi zakat sebagai panitia, mereka itu berhak mendapatkan zakat. Nah, amil zakat sendiri itu tidak semua orang bisa, tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya yaitu orang yang pertama harus muslim, kemudian balik, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, serta memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa kok dikasih zakat orang mu'alaf? Karena untuk apa? Untuk menarik hatinya, untuk menyenangkan hatinya karena dia baru masuk Islam. Supaya orang tersebut lebih gemar lagi dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya yaitu rikob. Nah, apa yang disebut rikob? Nah, rikob ini yang dimaksud rikob adalah budak. Nah, pada zaman dahulu itu kan terjadi namanya perbudakan manusia. Nah, yang budak-budak ini yang belum merdeka ini mereka mendapatkan yang namanya zakat. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi namanya perbudakan, sudah dihapuskan. Selanjutnya yaitu gorim. Nah, apa itu gorim? Gorim itu adalah orang yang hutangnya sangat banyak dan tidak mempunyai harta untuk melunasinya. Nah, maka orang-orang seperti itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang ketujuh yaitu sabilillah. Apa itu orang sabilillah? Yaitu orang yang berjuang dalam jalan Allah seperti orang yang sedang perang ataupun orang-orang yang lainnya, yang penting tujuannya dalam rangka menegakkan agama Islam. Selanjutnya yang terakhir yang nomor 8 yaitu Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah seorang musafir. Musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi orang-orang yang sedang merantau, orang-orang yang sedang dalam perjalanan dengan tidak ada niatan untuk berbuat maksiat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Bisa dipahami semuanya? Nah, kalau tadi ada orang yang berhak, maka ada juga orang yang tidak berhak. Nah, siapakah yang orang yang tidak berhak mendapatkan zakat tersebut? Yang pertama adalah orang yang kaya. Orang kaya, jadi dia sudah punya banyak harta yang melimpah dan dia juga mempunyai kewajiban membayar zakat, maka dia tidak boleh menerima zakat. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala lidzi mirratin sawiyin. Yang artinya zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Yang kedua yaitu siapa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Bani Hasyim maupun Bani Muthalib. Nah, keturunan Rasulullah ini tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad dan tidak juga halal bagi keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh menerima, tidak berhak menerima zakat. Dan yang ketiga yaitu siapa? Yang pastinya yaitu orang non muslim. Jadi kalau zakat diberikan kepada orang muslim maka tidak boleh. Nah, karena syarat untuk menerima zakat yang pertama yaitu harus muslim. Nah, jadi kalau orang muslim itu tidak berhak menerima zakat. Yang selanjutnya yaitu setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, termasuk aturan baku terkait menerima zakat. Nah, siapa orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki? Nah, itu misalkan dalam satu keluarga itu ada namanya istri dan juga anak dan juga misalkan ada orang tua juga. Nah, itu orang-orang yang wajib dinafkahi istri, anak dan juga misalkan ada orang tua di dalamnya, maka itu adalah seseorang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Dan orang-orang yang dinafkahi oleh muzaki ya seperti anak dan istri itu
itu tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu ada istri, anak, kemudian sebagai ada ayah sebagai kepala keluarga sebagai yang mengeluarkan zakat, maka anak istri tersebut tidak boleh menerima zakat karena eh, anak istri tersebut masih dalam naungan atau dalam penafkahan oleh seorang muzaki. Selanjutnya yang terakhir yaitu eh, budak. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, kalau yang namanya rikop ini eh, adalah budak, tapi dia itu tidak eh, tidak dalam tidak kepunyaan orang lain. Maksudnya Rikob ini adalah seorang budak, tapi dia diberikan kesempatan untuk menebus dirinya sendiri supaya dia bisa merdeka. Nah, jadi Rikob ini berhak menerima zakat karena dia sedang membutuhkan uang. Tapi kalau budak, nah beda lagi. Kalau budak, dia adalah orang yang menjadi budak bagi orang lain, sedang dia tidak ada kesempatan untuk bebas, maka dia tidak berhak menerima zakat. Karena apa? Karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya. Sedangkan tuannya adalah orang yang mampu untuk menunaikan zakat. Jadi harus bisa membedakan ini. Kenapa? Yang berhak menerima zakat itu ada budak. Nah, sedangkan yang tidak berhak juga ada budak. Nah, ini berbeda. Budak yang pertama yang berhak menerima zakat itu karena budak tersebut mendapatkan kesempatan untuk bebas, untuk menebus dirinya, maka dia sedang membutuhkan uang, jadi dia berhak menerima zakat. Sedangkan jenis budak kedua yaitu budak yang tidak mendapatkan kesempatan merdeka. Jadi dia tetap bekerja untuk tuannya dan tidak ada kesempatan untuk merdeka, sehingga kalaupun dia dikasih zakat, pasti zakatnya akan dikasih ke tuannya lagi. Maka oleh sebab itu budak yang tidak ada kesempatan untuk merdeka itu tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Nah, yang pertama yaitu adalah zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Setiap tahunnya, setiap muslim itu wajib membayar zakat fitrah. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Tujuannya membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi setiap muslim yang hidup pada Ramadan kemudian dia menjumpai hari raya Idul Fitri, pada sore hari setelah hari akhir Ramadan, kemudian pada sore hari besoknya sudah Idul Fitri, dia masih hidup sampai sore, sampai berbuka puasa, sampai setelah berbuka puasa, maka muslim tersebut wajib mengeluarkan zakat. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu salah satu
sumber ataupun landasan dasar dalam mewajibkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sendiri memiliki rukun. Nah, perlu dicatat, ini sesuatu yang penting. Zakat fitrah mempunyai rukun-rukun. Apa itu rukun? Rukun yaitu sesuatu yang terdapat di dalam pelaksanaan zakat itu sendiri. Kalau syarat itu sesuatu yang di luar pelaksanaannya. Tapi kalau rukun ini di dalam pelaksanaan zakat. Apa saja yang harus dipenuhi rukunnya? Yang pertama yaitu adalah niat. Ya, niat ini paling penting dalam menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu muzaki. Ada yang namanya muzaki. Siapa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang memberikan zakat. Kemudian yang ketiga adalah mustahik. Seperti yang dijelaskan tadi, ada namanya orang yang berhak menerima zakat, itu dinamakan mustahik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada yang namanya barang. Nah, barang yang digunakan zakat ini apa? Nah, kalau zakat fitrah ini berupa bahan makanan pokok yang dizakatkan pada daerah tersebut. Kalau daerah tersebut makanan pokoknya nasi, maka barang yang wajib ada adalah beras. Kalaupun daerah tersebut makannya ada makanan utamanya, makanan pokoknya adalah gandum, maka yang wajib dikeluarkan adalah gandum juga. Selanjutnya yaitu syarat. Nah, tadi kita sudah belajar rukun dan sekarang adalah syarat. Syarat ini adalah sesuatu di luar pelaksanaan zakat sebelum, yaitu sesuatu yang di luar pelaksanaan zakat dan harus dipenuhi sebelum melaksanakan zakat tersebut. Yang pertama, yaitu orangnya harus Islam. Syaratnya ini sebelum menunaikan zakat fitrah orangnya harus Islam dulu. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan 1 Syawal. Nah, yang membedakan waktu Hijriah dengan waktu Masehi adalah kalau waktu Hijriah itu dihitungnya kalau waktu Masehi kan setelah jam 12 malam, jam 1 itu baru dihitung hari besok. Nah, tapi kalau waktu Hijriah itu adalah waktu ketika terbenamnya matahari itu sudah dihitung hari esoknya. Jadi yang membedakan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah adalah cara menghitung hari esoknya. Kalau tahun Masehi itu harus lewat jam 12 malam dulu baru dihitung esok. Tapi kalau tahun Hijriah ketika matahari terbenam itu, maka itu sudah masuk hari besoknya. Oleh sebab itu, orang yang berjumpa dengan 1 Syawal. Nah, orang yang berjumpa dengan 1 Syawal maksudnya adalah orang yang ketika dia menjumpai bulan Ramadan sampai matahari terbenam dan dia masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan yang namanya zakat karena dia sudah berjumpa dengan 1 Syawal. Yang ketiga yaitu mempunyai harta yang lebih. Yang keempat, makanan pokok setempat. Nah, seperti barang yang harus seperti rukun tadi, maka syaratnya juga harus berupa makanan pokok setempat. Nah, itu beberapa rukun dan syarat yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar waktu-waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama ada yang namanya waktu diperbolehkan. Jadi zakat fitrah itu boleh dibayar ketika kapan? Waktu diperbolehkannya sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini waktu yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu waktu yang dianjurkan. Nah, dianjurkan nih yang disunahkan. Jadi waktu yang utama kapan? Yaitu waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat id itu, nah itu waktu yang dianjurkan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya yaitu waktu yang makruh.
Apa itu waktu yang makro? Waktu yang makro yaitu waktu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri baru dia menunaikan zakat, maka itu hukumnya makro. Selanjutnya yaitu haram. Waktu yang haram. Jadi jikalau dia terakhir itu setelah sholat Idul Fitri dia masih belum melaksanakan zakat fitrah, tapi dia melaksanakannya setelah hari raya Idul Fitri, maka itu hukumnya haram dan dia berdosa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap anak-anak semuanya dapat memahami tentang zakat ini dengan baik dan benar. Coba direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari hikmahnya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu anak-anak, kita tadi sudah mempelajari zakat, mempelajari syarat rukun dan juga waktu membayar zakatnya. Dan yang terakhir yaitu berapa sih ukuran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwasanya yang dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok ini merupakan hitungan orang-orang Arab. Kalau di Indonesia sendiri satu sok ini berapa? Satu sok ini sama dengan 3, liter ataupun 2,5 kilogram beras. Jadi setiap yang wajib zakat, setiap orangnya itu wajib mengeluarkan 2,5 kilogram. Misalkan beras ya 2,5 kilogram beras yang wajib dizakatkan. Kalau 2 orang berarti 5 kilogram dan juga seterusnya. Jadi setiap orang wajib mengeluarkan 2,5 kilogram. Selanjutnya yaitu ada tugas. Nanti silakan dicatat di atas kertas. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya, kemudian nanti dikirimkan ke saya ya. Bisa lewat link WA ataupun link Google Form ya, Google Form. Tugasnya yaitu tadi jangan lupa anak-anak, saya ingin mengulangi lagi supaya anak-anak ini paham. Di antara syarat ya, di antara syarat wajib zakat yaitu orangnya harus menjumpai satu Syawal. Ketika ada orang yang meninggal, dalam bulan Ramadan ini ada orang yang meninggal, dia selama misalkan 29 hari puasa. Kemudian besoknya ini adalah hari raya Idul Fitri. Tapi orang tersebut ketika jam 12 siang tiba-tiba meninggal dunia, maka orang tersebut tidak wajib membayar zakat. Karena apa? Karena dia tidak menjumpai satu Syawal. Beda dengan orang yang meninggalnya misalkan setelah Isya. Ketika ada orang meninggal setelah Isya, jadi hari ini terakhir Ramadan, besok sudah Idul Fitri. Ketika setelah sholat Isya tiba-tiba orang tersebut meninggal, maka orang tersebut wajib membayar zakat karena orang tersebut sudah menjumpai satu Syawal, yaitu ketika sudah terbenam matahari itu sudah masuk satu Syawal dalam hitungan bulan Hijriah. Dalam pertanyaan ini ada yaitu Pak Bambang mempunyai 2 anak dan 1 istri. Istrinya sedang hamil 9 bulan. Ketika hari terakhir Ramadan, istri Pak Bambang ini melahirkan. Melahirkan anaknya yang ketiga. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Bambang? Ingat, hari terakhir Ramadan, istri Pak Bambang melahirkan anaknya yang ketiga. Perlu digarisbawahi. Istri Pak Bambang ini melahirkan anaknya sebelum matahari terbenam. Ingat ya, sebelum matahari terbenam, istri Pak Bambang ini melahirkan anaknya yang ketiga. Jadi berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Bambang? Nanti silakan ditulis di atas kertas. Terus jangan lupa ditulis juga alasannya kenapa kok mengeluarkan zakat sekian. Nanti ditulis kemudian dikumpulkan ke saya. Terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.